Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, faya ibadallah, faya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan, al-qail fi kitabihil Qur'an, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihim faminhum man qada nahbahu minhum man yantadiru wa ma baddalu tabdila. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan, khatib berwasiat kepada kita semua, khususnya saya, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dalam beberapa hari ini saudara kita umat Islam di Palestina yang terus diserang Israel tanpa belas kasihan, kaum Zionis Israel bahkan terang-terangan melanggar hukum internasional dengan menyerang anak-anak hingga rumah sakit. Hingga saat ini korban yang meninggal dunia di Palestina, terutama di Gaza, sekitar 4.600 orang, dan semua itu didominasi anak-anak dan perempuan. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di hati kita. Palestina adalah negeri para nabi. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan agama Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Palestina juga menjadi wilayah istimewa dalam ajaran Islam. Al-Quran dan beberapa hadis mengatakan keberkahan negeri tersebut. Wilayah Palestina dan sekitarnya pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai negeri Syam. Wilayah kata Syam pada hadis tersebut yang dimaksud adalah yang meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, dan yang terakhir adalah Palestina. Untuk lebih lengkapnya silahkan dilihat karya Yaqut Al-Hawawi, nama kitab namanya Mu'jam Al-Buldan, juz 3 halaman 312. Hari-hari terakhir ini kita selalu dipertontonkan yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak, di era modern yang katanya penjajahan di atas bumi telah dihapuskan, kaum Zionis dengan leluasa seenaknya menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ratusan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah panjang. Ada 9 alasan kenapa kita harus membela Palestina.
Yang pertama, di Palestina terdapat Masjidil Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjid Al-Haram. Kedua, Masjid Al-Aqsa berada di kota Baitul Maqdis. Palestina pernah menjadi kiblat salat selama 17 bulan setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa berada di kota Baitul Maqdis. Palestina adalah titik akhir perjalanan Isra Mi'raj dan titik awal perjalanan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan solat berjamaah menjadi imamnya para nabi berada di Masjidil Aqsa, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan nabi-nabi yang lain. Yang keempat, Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul pernah tinggal berdakwah menyebarkan agama Islam di sana. Salah satunya adalah Yakub, Yusuf, Lut, Daud, Sulaiman, dan nabi-nabi yang lain. Dan yang kelima, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar, tempat dikumpulkannya seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup kala itu. Dan yang keenam, Dajjal akan turun dan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam berada di Palestina. Yang ketujuh, kenapa kita harus membela Palestina? Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan keberkahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanjatkan sebuah lantunan doa, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan Yaman. Yaman, Syam termasuk salah satu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, mengapa kita harus membela Palestina? Banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan di sana. Salah satu sahabat yang pernah menginjakkan kakinya di Palestina, yang pertama adalah Ubadah bin As-Samit, sahabat Shaddad bin Aus, Usamah bin Zaid bin Haritha, Wasilah bin Asqa, Dihya al-Qalbi, Aus bin As as-Samit, Mas'ud bin Aus, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Dan yang kesembilan, mengapa kita harus mencintai Palestina? Karena Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka dunia. Salah satunya adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi ulama-ulama terkemuka dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, Sultan Mahmud Nuruddin Zanki pernah mengucapkan sebuah perkataan yang sangat fenomenal hingga hari ini. Aku malu kepada Allah untuk tersenyum, sedangkan Baitul Maqdis masih di bawah cengkeraman Zionis. Sultan Abdul Hamid II bahkan pernah mengatakan, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sogokan uang dalam jumlah yang sangat besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak kalah fenomenalnya adalah salah satu pahlawan Islam namanya Salahuddin Al-Ayyubi, didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina. Pada tanggal 27 Rajab
tahun 583 Hijriah, beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Ketika itu ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan bala tentara perangnya. Akan tetapi yang disiapkan beliau, yang mula-mula beliau lakukan adalah bagaimana mempersatukan ukhuwah Islamiyah dalam satu bingkai akidah yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Salahuddin Al-Ayyubi, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun dan dari manapun, termasuk Zionis Israel dan antek-anteknya. Salah satu upaya untuk mewujudkan itu, beliau memerintahkan setiap juru azan di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah Asy'ariyah setiap hari sesaat sebelum azan subuh. Sidang solat Jum'ah yang berbahagia, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah penganut madhab Asy-Syafi'i dalam fikih dan pengikut madhab Asy'ari dalam akidahnya. Sang Sultan memiliki perhatian yang sangat besar dalam penyebaran akidah Asy'ariyah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Beliau adalah seorang sultan yang hafal Al-Quran, hafidul Quran. Beliau adalah hafal Kutubut Tanbih, sebuah kitab yang menjelaskan tentang fikih madhab Asy-Syafi'i. Beliau hafal kitab Al-Hamasa, sebuah kitab himpunan bait-bait syair Sultan Salahuddin, sebagaimana dijelaskan Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Wasail fil Musamara Al-Wa'il, adalah seorang yang memegang teguh ajaran agama, pribadi sosok yang sangat warok, pejuang, mujahid, bahkan bait-bait atau akidah-akidahnya itu pernah ditembangkan dalam sebuah syair, wasani'ul alam la yahwi qatrun ta'ala Allahu an tashbihin qad kana mawjudan wala makanan wa hukmuhul an ala ma kana subhanahu jallun alal makan wa azza an taghayyir zaman faqad wala wa zada fil ulu man khassahu bi jihatil ulu, yang artinya adalah sang pencipta alam tidak dilihat, tidak membutuhkan tempat. Allah Maha Suci dari penyerupaan terhadap makhluk Allah ada sebelum adanya tempat, dan dia sekarang telah tetap seperti sedia kala. Ada tanpa tempat, Maha Suci Allah dari tempat, dan dia Maha Suci dan peredaran masa. Sungguh telah melampaui batas orang yang mengkhususkannya di arah yang atas. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang saat ini dibantai oleh Zionis Israel? Berjihad membantu mereka secara fisik melawan para penjajah, jelas kita tidak mampu, tidak mungkin itu. Yang dapat kita lakukan adalah mengulurkan bantuan dana untuk meringankan penderitaan mereka. Minimal kita bantu mereka dengan doa. Jangankan membantu, kadang-kadang ironisnya ada salah satu ustadz justru melaknat orang-orang Palestina yang ingin membela negaranya. Bahkan Hamas dianggap sebagai antek-antek Zionis. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh fitnah yang sangat kejam sekali. Allah Subhanahu wa taala pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahi pada negeri Sam, Palestina, Yordan dan lain sebagainya. Hadis riwayat Bukhari. Lebih dari itu terdapat hadis pula yang mengatakan dari Sam, an Zaid bin Thabit qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nu'alliful Qur'an min riqa. Dari Zaid bin Thabit berkata, kami menulis Al-Quran dari pelapah kurma yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, berbahagialah, beruntunglah penduduk Palestina. Faqalu,
Kami bertanya, pertanyaannya li ayyi dzalik ya Rasulullah. Kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li anna malaikatur rahman basitah ajnihataha 'alaiha. Sesungguhnya malaikat pengasih telah membentangkan sayapnya di atas negeri Palestina. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3954 dan derajat hadisnya sahih. Itu mungkin materi khutbah pada Jumat tanggal 27 Oktober hari ini tentang Palestina, tanah para nabi yang terzolimi atas peristiwa yang terjadi. Kita berharap kemenangan dan keimanan akan didapat oleh saudara kaum muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyul azim, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Sidang sholat Jum'ah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia yang penuh barokah ini, saya ingin minta waktunya untuk berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, agar mendapatkan ma'unah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, apabila kita berdoa lebih dari 40 orang, pasti ada walinya. Walinya itu tidak harus dari kiainya, tidak harus orang yang pegang mic. Bisa saja walinya itu dari para jamaah, bahkan dari anak-anak kecil yang duduk santai di situ. Makanya mari kita luangkan waktu agak lama, doanya kita haturkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la'anil kaffar wal mubtadi'a wal yahud wal musyrikin wal munafikin والزيونيسيين الذي يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويقاتلون أبنياءك ويقاتلون مجاهدك. اللهم اصدد وطأتك عليهم واجعل عليهم رزقك وعذابك. اللهم خالف بين كلماتهم. اللهم بدد شملهم. اللهم فرج جمعهم. اللهم زلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين خصوصا في غزة، وانصر المسلمين في كل مكان خصوصا في إندونيسيا. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهيدك ونؤمنك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلقك ونترك من يفرك. اللهم انصر عليهم المسلمين
اللهم لك نصلي ونسجدك إليك نسأل ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم إن الأقصى يستغيث اللهم إن الأقصى يستغيث يا مغيث ونحن نستغيث بك يا الله فاستخدمنا لنصرة دينك يا رب العالمين اللهم حرر المسجد الأقصى على راية الإسلام وصيحة التكبير وتوحيد الاعتقاد اللهم طهره من أيدي الملاعين والمغتصبين اللهم أفر أعيننا بعودة الأقصى إلى ديار المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم لا تمكن منه أعداء المسلمين وأخرجهم منه صاغرين وارزقنا بمن يقودنا لنصرة دينك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين في غزة اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر يهود والإسرائيل والزيونيسيين وشتت سملهم وفرق جمعهم اللهم انصر على المجاهدين أعدائنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة